Underwear Talk about ideas. Oke, kembali lagi di Political Media dan di video ini saya tidak sendirian, saya ditemani seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi di Kalimantan Timur karena pekerjaan beliau membantu kerja-kerja wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Timur. Terhitung sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun beliau menjadi palang tangguh menjaga marwah sekretariat dan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Ramadan. Pak Ramadan sehat? Alhamdulillah, sehat afiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini sudah tidak lagi berstatus sebagai ASN karena baru pensiun ya? Ya, terhitung tanggal 1 April. 1 April. April Oke, memutuskan untuk pensiun dari ASN. Dan kalau kami di lingkungan orang-orang dekat dengan beliau biasa memanggil Babe. Nah, di video ini kita akan memanggil beliau dengan sapaan akrab Babe karena itu panggilan sayang. Nah, B. Ya. Izin. Ini sudah purna tugas dari ASN. Ya. Setelah ini mau ngapain? Katanya sedang mempersiapkan diri untuk kemana gitu, ke jenjang yang lebih. Bisa dijelaskan sedikit Be agar masyarakat tahu sekarang Babe setelah ASN ini ngapain begitu. Oke, baiklah. Pertama-tama salam hangat dari saya untuk semuanya. Kenapa saya memilih pensiun? Itu adalah sebuah pilihan pribadi. Pilihan pribadi pasti ada konsekuensinya. Oke. Ya kan, konsekuensinya. Kebanyakan orang malah ingin memperpanjang pensiun. Ya kan? Bukan pensiun dini. Bukan ya? pensiun dini. Oke. Nah, kemudian ada bahkan juga memperpanjang masa kerja. Dalam arti kata sudah umur 60 ikut lagi Widya Suara tambah lagi sampai 65. Sementara saya mengambil pilihan pensiun dini untuk mengambil peran lain. Peran lain ini apa ini? Yang mau saya kembangkan. Oke. Yang mau saya karyakan. Oke. Dari 33 tahun kurang lebih saya berkiprah atau mengabdi sebagai ASN, saya pikir itulah modal yang cukup buat saya untuk nanti masuk ke peran yang saya sebut peran lain itu. Peran lain itu tidak tidak salah lagi. Saya ingin masuk ke legislator. Mas terjun ke dunia politik. Terjun ke dunia politik. Oke. Di kontestasi tahun depan. Kontestasi tahun 2024 ya. Oke. Itulah yang mau saya ambil perannya. Sehingga saya lebih baik mundur sekarang supaya saya punya waktu untuk sosialisasi. Persiapan. Oke, jadi dari ASN, dari abdi negara menuju legislator. Oke. Kalau boleh tahu Be, partai apa? Biar juga masyarakat tahu. Ya, saya pertama memang kemarin sebelum SK turun ya. Saya belum menyampaikan lagi sebenarnya. Tapi karena sudah ini SK turun, artinya terhitung 1 April, berarti saya bebas purna petugas sudah. Jadi saya memang memilih partai Amanat Nasional yang saya pilih untuk masuk ke perahu PAN. Jadi bergabung dengan Partai Amanat Nasional, pimpinan Bapak Zulkifli Hasan. DPP-nya Pak Jul, Pak Zulkifli, Bang Jul, kemudian DPW-nya Bang Sigit. Bang Sigit, yang juga Wakil Ketua DPRD. Yang juga Wakil Ketua DPRD. Kalimantan Timur. Oke. Nah, yang menarik adalah kenapa memilih PAN? Pasti ada sejarah, ada histori, atau memang ini ya pilihan yang paling dekat, atau bagaimana, Be? Kenapa PAN gitu? Di antara banyak tawaran yang masuk kan? Ya. Banyak tawaran partai masuk. Pertama, saya melihat ada historisnya lah ya. Ada historis. Historisnya. Kebetulan pendirian PAN di Kalimantan Timur
itu memang pada saat itu dimotori atau dibidanin oleh ayah saya sendiri. Oh. Karena pada saat itu ayah saya selaku ketua atau pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada saat tahun berapa itu? Yaitu pada saat yang gencar-gencarnya seluruh partai-partai berdiri, termasuk misalnya NU mendirikan PKB, kemudian dari ada lagi yang dari Nasrani juga mendirikan partai apa pada saat PDS. itu, PDS, Partai Damai Sejahtera. Damai Sejahtera. Nah, kebetulan PAN Muhammadiyah saat itu ada perintah dari Jogja DPP pusat, nantinya meminta kepada ayah saya untuk segera mendirikan PAN Kaltim. Nah, jadi saat itu ayah saya selaku pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Timur mengambil amanah itu untuk segera mendirikan Partai Amanat Nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Yang saat itu ya cukup banyak tokoh-tokoh yang bergabung di dalam PAN saat saat mau di launching itu. Di situ ada Pak Tahir Capa, kemudian ada Pak Dr. Agus Sukaca, kemudian ada Pak Pak Taha Bakri, kemudian ada Pak Samsu Agang, dosen Unmul saat itu ya. Nama-nama tenar ya pada saat itu, Be. Termasuk Pak Andi Harun, tokoh muda yang alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi wali kota Samarinda. Artinya Pak AHA juga diawali berkarirnya di PAN. Waktu itu Pak Wali Kota Samarinda itu tokoh mudanya PAN ya pada saat itu ya? PAN. Pada saat itu. Termasuk salah satu penggagas berdirinya PAN Kalimantan Timur berarti beliau? Ya, artinya yang menggagas itu ayah kebetulan dengan Pak Taher. Karena dananya kan dana pribadi itu. Mendirikan partai menggunakan dana pribadi. Kalau boleh tahu, Be, nama ayah siapa? Ayah itu nama beliau Haji Muhammad Adnan Sabirin, HMA Sabirin. Haji Muhammad Adnan Sabirin. Oke. Ya kan banyak publik yang mungkin hari ini sudah terlupa bahwa pendiri PAN Kalimantan Timur itu adalah Haji Muhammad Adnan Sabirin yang merupakan ayah dari Babe Ramadan. Ya, gitulah. Wow. Jadi bukan sembarangan ya, Bu. Bukan sembarangan masuk ke PAN tiba-tiba gitu. Jadi masuk itu bukan karena seenak EDW. Ada sejarah. Memang ada sejarahnya, kemudian ada benang merahnya. Iya. Dan saya juga rasa-rasanya ya pengen masuk di PAN itu ya karena ada latar belakang itu yang memberikan kekuatan. Ada terah gitu ya. Ada terah. Kemudian saya juga artinya dalam pendidikan ya mengenyam yang namanya SMA Muhammadiyah. Waktu itu di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Sehingga yang namanya hati itu masih nggak bisa terpisahkan juga gitu dengan Partai Amanat. Artinya bergabung dengan PAN ini bukan hanya sebatas ideologi yang sama, tapi juga secara biologi juga memang punya kaitan dengan... Ya mungkin gitulah, ya artinya kaitannya kuat lah ya, kuat. Di samping juga Bang Sigit dengan saya juga dekat ya, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada juga di Kaltim, termasuk yang lain-lain di kabupaten kota juga dekat dengan saya gitu loh. Artinya saling komunikasi lah kami. Itu aja. Ya artinya ini juga menjawab pertanyaan publik halayak banyak. Kenapa tiba-tiba Pak Sekwan pasca pensiun kok bergabung ke PAN? Ternyata itu jawabannya ya. Jadi nggak asal ujuk-ujuk, tapi punya historikal bahwa beliau ini adalah anak salah satu pendiri PAN di Kaltim ya. Dan pada saat itu menjabat sebagai ketua Muhammadiyah atau pimpinan ketua wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke. Itu sedikit gambaran bahwa Pak Babe Ramadan itu masuk terjun ke PAN bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi memang ada asal muasal, ada sejarah, ada terah yang kemudian dibawa sampai hari ini, terah Muhammadiyah, terah dari ayahanda. Nah, ini menarik untuk mengulas bagaimana perjalanan
Muhammadiyah, berdirinya PAN, dari ayah kemudian ke Babe melanjutkan perjuangan-perjuangan ini. Tapi kita break dulu sesaat, kita akan lihat iklan sejenak. Ya. Oke, kembali lagi dengan narasumber yang sama, Babe Ramadan, masih stay tune di sini. Dan di segmen ini kita coba akan mengulik bagaimana seorang Muhammad Ramadan itu berkarir dari sejak dia sekolah, dari beliau sekolah di mana berkeliling mengikuti perpindahan keluarga sampai akhirnya berkarir di ASN dan hari ini memutuskan diri bergabung ke dalam kancah dunia politik. Nah, bisa dijelaskan, diuraikan Be, dari perjalanan historikal autobiografinya Babela? Baik, memang panjang ya, artinya historis atau autobiografi saya ini panjang, cukup panjang. 33 tahun nggak waktu sedikit ya. Jadi itu untuk ASN aja. Nah, kemudian saya sekarang sudah berumur 59 tahun, kurang lebih 59 tahun 3 bulan ya. Saya dilahirkan di kota Tarakan. Oh, di Tarakan. Pada tanggal 28 Januari 1964. Saat itu memang ayah saya itu suka pindah-pindah ya bekerjanya. Ayah saya seorang kepala bank cabang, jadi kepala cabang Bank Kalimantan. Saat itu hanya ada satu-satunya yang terkenal, Bank Kalimantan. Pemiliknya adalah orang Kalimantan Timur ya. Kemudian kantor pusatnya ada di Samarinda, kantor cabangnya tersebar di mana-mana, termasuk di Tarakan, di Banjarmasin, di Kota Baru ya. Kemudian ada juga di Jakarta. Dulu yang beliau itu nama pendiri Bank Kalimantan itu adalah Pak Talib Bank, terkenal. Rumahnya dulu yang di ujung Sungai Mahakam itu ada yang sampingnya pom bensin itu. Oh. Ada dulu bangunan besar di situ. Iya, yang katanya sempat disinggahi oleh Bung Karno. Ya, itu betul. Oh, itu rumahnya Pak Talib Bank. Beliau itu juga salah satu tokoh Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia. Oh, pada saat itu. Pada saat itu. Kebetulan istilahnya beliau memang orang politik ya, samping banker tapi juga orang politik. Nah, ayah saya memang bekerja di sana di Bank Kalimantan. Nah, sehingga ayah saya itu pindah ke Banjarmasin ya, ke Kota Baru, ke Tarakan. Nah, ketika di Tarakan itulah saya dilahirkan karena tugas ayah waktu itu dilahirkan. Nah, kemudian dari kota Tarakan pindahlah lagi ke Kota Baru. Di Kota Baru saya sempat kelas 2 SD. Oke. Kelas 2 SD negeri ya. Kemudian dari situ ayah ditarik lagi ke kantor pusat di Samarinda. Nah, saat itu saya disekolahkan di sekolah dasar SD Negeri 9 Imam Bonjol. Oh iya. Oh, itu sekolah lama berarti ya? Sekolah lama. SD 9 ya. Negeri 9 Imam Bonjol. Nah, rumah saya pada saat itu memang dekat di daerah situ juga, di Hidayatullah. Di Hidayatullah itu juga bertetangga dengan Kanda Said Amin, bersebelahan ya. Banyaklah, termasuk
yang lain-lainnya, tokoh-tokoh di Samarinda pada saat itu. Nah, setelah SD Negeri 9 selesai, saya masuk ke SMP Negeri 2 Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, Samarinda, sampai selesai. Pada saat itu zaman Pak Daud Yusuf ada tambahan 6 bulan. Jadi kita itu sekolah 3 tahun 6 bulan. Oh. Pada saat itu ada penambahan. Zamannya Menteri Daud Yusuf. Nah, kemudian ayah saya ditantang waktu itu. Kamu berani nggak sekolah SMA di luar? Saya bilang berani, bah. Saya panggilkan abah ya. Berani, bah. Kenapa enggak? Tapi kakak-kakakmu ini belum ada loh yang karena saya ber-9 saudara ya. Jadi yang nomor 1 Nusirwan Sabirin, nomor 2 Meliana Sabirin, ya mantan sekda kemarin. Oh, mantan PJ Gubernur. Mantan PJ Gubernur, mantan wali kota. PJ wali kota. Kemudian kakak saya yang perempuan lagi Meliani almarhum meninggal. Baru saya yang nomor 4. 9 saudara. Nah, kemudian yang nomor 5 Wahyuni Sapitri yang wakil rektor oh iya, Widya Agama. Nomor 5, kemudian nomor 6 itu Inaya Sabirin, itu ada di Gersik punya pabrik pupuk. Kemudian nomor 7 itu Rahmah Sabirin, itu ada di Jakarta. Kemudian ada usaha juga, dia pengusaha. Kemudian yang nomor 8 itu bekerja di salah satu pabrik rokok. Kemudian yang nomor 9 itu bekerja di Universitas Mula Warman ya, sebagai administrasi ya, tenaga administrasi. Nah, dari 9 saudara itu saya ditawarin. Kemana? Saya bilang ke Jawa pokoknya. Saya pilih lah pada saat ke Malang, bah, saya bilang. Ya, sekolah lah saya di Malang. SMA. Nah, di sana masuklah saya di SMA Muhammadiyah 1 Malang di Jalan Ororodowo lah saya sebut dulu. Sorry. Nama kampungnya tuh Ororodowo. Itu Brigjen Katamso. Bukan Brigjen Katamso, nama jalannya lupa saya. Tapi Ororodowo orang pasti tahu dah. Oh, Ororodowo. Ororodowo. Apa ya, lupa saya namanya. Okay. Nah, disitulah saya sekolah SMA di Malang. Kemudian selesai SMA Muhammadiyah, kuliah saya di salah satu perguruan tinggi swasta di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, mengambil jurusan administrasi niaga. Selesai juga itu. Nah, dalam proses saya belajar di Malang, saya sambil kerja. Sambil kerja saya. SMA itu? SMA juga sambil kerja. Karena ya jujur aja, uang saku tuh nggak cukup gitu loh. Pada saat itu. Padahal abah kepala bank. Tapi abah kan anaknya banyak. Oh iya. Ya kan, harus bagi-bagi juga yang lain. Nah, sehingga saya juga nggak mau menuntut. Nah, pikiran saya ya sudah, saya nambah cari uang luaran aja. Nah, saat itu saya ya dagang susu lah, nganter susu murni itu loh ke rumah-rumah. Di situ saya dapat selisih sedikit lah, nggak banyak. Ya lumayan lah, per hari itu mungkin saya dapat antara 2 sampai 4 liter saya anterin. Saya bagi-bagi sih, 1 liter itu biasanya saya bagi 4. Jadi 1/4. Nah, itulah suka dukanya. Tapi ya happy aja saya. Nah, kemudian setelah lulus SMA, saya juga kuliah. Saya pastikan saya nggak nganggur. Saat itu saya juga masih kerja swasta. Jadi pada saat itu saya dagang sayur. Itu di Malang masih? Malang, tapi saya pos saya di Batu, kurang lebih dari Malang. Oh, naik lagi ke atas. 18 km. Ya. Dari Batu itu. Ya biasalah kita namanya ya, karena suka usaha ya. Jadi ya lumayan juga sebenarnya usaha sayur itu. Sayur, buah, kirim, ada yang kirim ke Surabaya, ada yang kirim ke Balikpapan, kirim ke Sanga-Sanga.
Oh. Ada kirim juga ke Bunyu. Oh, dari Pertamina. kuliah itu berarti udah mulai mencoba bisnis. Ya 4 tahun itu full saya, waktu saya ya bisnis ya kuliah, Oke. bisnis kuliah. Maka saya itu setiap hari kalau saya hitung PP itu bisa sampai 4 kali. Malang, Batu. Malang, kuliah lagi, Batu. Itu sampai ya hitung-hitung ya 100 km juga kalau 4 kali. Per hari. Per hari. Iya, Ya sudah, iya, saya iya. enjoy aja. Happy aja saya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah tahun 88 saya bisa selesai kuliah. Nah, tadinya saya mau lanjutkan dagang itu, tapi yang namanya saya kepingin juga cari pengalaman baru. Ya sudah, saya rencana pada saat itu mau berangkat ke Jakarta, mau usaha juga di sana. Tapi oleh ayah saya diingetin, udahlah kamu pulang. Artinya pulanglah kembali ke daerah, bangun daerah. Oke. Nah, bangun daerah pada saat itu ya udah saya pulang. Besoknya saya langsung magang di Bapeda Provinsi. Oh, langsung. Langsung. Hari ini sampai besok langsung. saya magang di Bapeda Provinsi di bawah Pak Darsono pada saat itu. Pak Darsono Soekardi pada saat itu. Tapi pada saat itu saya di bawah kasih dokumentasi. Ikut magang lah, ikut kerja. Nah, saya ketemu Pak Irianto di situ pada saat itu, beliau juga masih staf. Kemudian ada Pak Ismunandar, beliau jadi staf. Kemudian Pak Jairin juga masih fungsi staf di sana. Ya saya pada saat itu honor. Jadi ya sudah. Tapi ya memang gaji pada saat itu kan ya kurang lah. Iya. Sehingga saya udah cari batu loncatan lagi. Setelah 3 bulan di Bapeda, saya masuk ke PT Gemini punyanya Pak Ronald Lolang yang di dekatnya Mahakama. Iya. Itu, Biskop Mahakama. Betul. Kerjalah di situ saya. Kerja di situ saya sudah diangkat jadi asisten manajer. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi saya juga masih belum maksimal, saya bilang apa yang saya peroleh di situ. Nggak lama dari situ, 3 bulan 4 bulan pindah lagi ke PT Sumalindo Astra Group. Oh, Sumalindo. PT Sumalindo. Dan di situ saya bekerja bagus lah, alhamdulillah, karena mendapat pendidikan, diklat, BIMTEK dan lain-lain. Sehingga apa yang saya peroleh itu bukan gaji saja sebenarnya, tapi pengetahuan-pengetahuan Skill, ya? kerja yang mau saya peroleh. Nah, tapi saya juga nggak puas di situ. Saya ikut lagi tes di Pertamina, sudah sampai mau lulus. Tapi begitu genting tahap terakhir itu nggak lolos saya. Yang lolos teman saya, anaknya Pak Karut. Waktu itu ada RRI si Karut. Nah, anaknya itu yang masuk, teman saya itu ke Pertamina. Alhamdulillah sekarang dia maju lah di Pertamina. Kemudian saya karena nggak masuk di Pertamina, ikutlah tes pegawai negeri sipil. Nah, di pegawai negeri sipil lah saya lulus. Tahun berapa itu? Masih ingat, Be? Tahun berapa itu? Be? Tahun Tes PNS itu? Kan SK-nya 90. Jadi 89. 89 tesnya. Tesnya. SK-nya 1 Januari. SK-nya 1 Maret tahun 1 Maret. 90. Oke. Jadi lulusnya di pegawai negeri. Gaji waktu itu 64.000. Padahal gaji saya di Sumalindo udah 500. Iya. Ditinggal ya. Kita belum. Bingung saya. Pilih yang mana ini? Pilih mana ini? Kalau kupilih pegawai negeri masuk 64.000. Jauh ya? Jauh banget. Jauh, Di iya, Sumalindo aku dapat 500.000. Aduh. Tapi ya udah, waktu itu berproses. Sempat panggilan pertama diminta untuk register ulang kan. Panggilan kedua artinya mohon saudara Ramadan nih mana nih? Kok nggak ada datang-datang? Saya kerja aja di Sumalindo tuh. Begitu panggilan ketiga itu kurang lebih hampir masuk ke 8 bulan lah. Baru itu di ultimatum kalau saudara tidak hadir, NIP saudara akan dipindahkan ke orang lain. Waduh, saya mikir juga kan. Waduh, kayak apa nih, susah pegawai negeri ini susah. Akhirnya ya sudah dengan bismillah waktu itu, kemudian dengan pendapat juga saudara-saudara termasuk om saya pada saat itu. Om saya itu kan juga menjabat pejabat lah
Pak Dr. Andes Haji Bramsah itu pejabat di Pemprov Kaltim. Udahlah, ya udah saya masuklah pegawai. Saya tinggal lah Sumalindo itu, masuklah pegawai. Nah, awal saya masuk pegawai pada saat itu ditempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Waduh, tambah repot lagi saya kan. Background saya agak sedikit nyentuh-nyentuh ekonomi. Iya. Ini masuk ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Jadi pada saat itu saya berpikir lagi, aduh ini apa yang kerja? Memang berbeda ya. Di pegawai negeri atau di ASN, apalagi saat itu ya 90 dengan di swasta. Kalau di swasta kita kan dikejar target. Iya. Ya kan? Ada capaian. Capaian, kinerja. Sementara di pegawai negeri itu ya udahlah. Istilahnya tuh rutin banyak nyantai aja. Kerjanya rutin aja. Akhirnya 6 bulan di situ saya mau dipindah ke Bulungan. Bulungan belum jadi apa-apa lagi, tapi waktu itu saya mau dipindah ke Bulungan. Waduh, saya nggak mau. Nanti dulu maksud saya kan. Akhirnya pada saat itu dipindahlah saya ke dimutasi saya ke biro, salah satu biro dulu di kantor gubernur ada namanya Biro Produksi Daerah. Oh, udah nggak ada sekarang ya Biro Produksi itu. Sekarang melebur ke Biro Ekonomi dia. Oh, masuknya ke sana. Nah, sementara saya ditempatkan di Biro Produksi Daerah itu sementara aja, karena ada salah satu bagian daripada produksi daerah itu mau dipisahkan. Saat itu bagian tambang, cikal bakal jadi dinas pertambangan. Oke. Nah, karena pada saat itu dinas pertambangan sudah mau di launching, harus ada orang, pertama harus ada kepalanya. Kebetulan kepalanya pada saat itu Pak Rijani BA, Haji Rijani BA. Nah, itulah jadi kepala dinas PLT, kepala dinas pertambangan daerah. Nah, otomatis harus di drop staff, dimasukkanlah saya ya, dengan 2 orang lagi teman saya namanya Ramli SH dengan Dr. Amir Hussein sarjana ekonomi. Ya, yang berdua ini sudah almarhum sudah sekarang. Angkatan saya itu yang pertama. Itu cikal bakal dinas pertambangan. Dinas pertambangan sekarang. Iya. Nah, di sana saya sempat pelaksana tugas selama kurun waktu 3 tahun ya. Saya sempat pelaksana tugas kepala seksi K3. Oh, safety itu ya. Keselamatan kerja pertambangan. Keselamatan kerja. Tempat di situ saya pelaksana tugas kepala. Nah, ada beberapa kasubdin, dulu kan kasubdin istilahnya sebutannya kepala bidang atau kepala bagian, kepala subdinas istilahnya. Nah, kebetulan Pak Haji Mulyadi itu, Pak Hadi wakil gubernur. Lain. Haji apa namanya? Pak Mulyadi namanya. Oh, Pak Mulyadi. Dr. Andes Mulyadi. Dr. Andes Mulyadi itu dulu bekas di staf di Bangda, dipindah ke pertambangan jadi ke kepala subdin. Nah, kemudian beliau itu jabatannya naik jadi kepala biro lingkungan hidup. Saya dibawa oleh beliau, masuklah lagi ke kantor gubernur di biro lingkungan hidup. Nah, berarti ada berapa? Mulai dari dinas pertanian tanaman pangan, biro Peroda, dinas pertambangan, ke lingkungan hidup. Udah 4 ya. Sudah 4. Nah, dari LH itu berproses lagi saya di situ ya cukup lumayan lah, hampir 4 tahun. Nah, kemudian Pak Gubernur kita pada zaman itu saat itu Pak HM Ardan membuka badan baru namanya Bapedalda, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah. Yang sekarang jadi BLH DLH. Iya. Dihapuslah lagi bironya. Biro ini dijadikan badan dulu. Badan. Waktu itu PLT kepala badannya Pak Awang Paruk. Oh iya. Jadi saya sempat juga dididik oleh Pak Awang Paruk lah ya, guru saya anggap itu. Kurang lebih saya berdinas itu 4 tahun, dan situ ada rekan saya yang seangkatan dengan saya. Misalnya sekarang Reja yang sekarang asisten, iya. Sama-sama saya. Kemudian yang di bawah saya tuh Pak Sirajudin. Pak Sirajudin. Nah, itu masih di bawah saya lah ya beberapa tahun.
Sekarang beliau asisten 1. Nah, kemudian Adi Dharma, wali kota Bontang almarhum. Itu bahkan anak buah saya dulu pada saat itu ya. Ya itulah lucu-lucunya beliau jadi wali kota, saya masih biasa-biasa saja. Setelah beliau jadi sekda ya. Ya. Ya itulah apa namanya. Nah, kemudian berlangsung 4 tahun saya di Bapedalda. Saat itu pindah lagi, saya mutasi ke PU yang provinsi. Ya, yang ke-6. Ke PU provinsi. Nah, di PU provinsi itu pada saat itu zaman Awang Dharma Bakti. Oh, Pak Awang Dharma Bakti kepala dinas. Kepala dinasnya. Saya pada saat itu di bawah Pak Insinyur Saripudin Haris di Subdin Perencanaan. Saya pada saat itu kepala seksi survei, penelitian dan AMDAL. Memang masih ada hubungannya dengan Bapedalda tadi. Ya. Nah, makanya pada saat itu saya diminta memang. Artinya PU minta orang lingkungan. Saya lah ditempatkan pada saat itu PU sebagai analisnya berarti ya. Kepala survei, kasih survei, penelitian dan AMDAL. Iya. Di sana kurang lebih kurun waktu mungkin sekitar 10 tahun lah. 10 tahun di PU. 10 tahun. Hingga saya sampai naik ke sekretaris PU. Sekretaris PU. Sekretaris PU. Pada saat itu saya jadi sekretaris PU eselon 3 ya. Nah, disitulah karir saya sudah mulai naik. Tadi di apa namanya di dinas PU. Nah, hampir 10 tahun saya di dinas PU. 2 tahun saya menjabat, kurang lebih 2 tahun setengah saya menjabat sekretaris PU. Dipindahlah lagi saya ke mutasi lagi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Desa BPMPD. Oh iya. Yang di Kadri Uning. Betul. Bapeldes ya? Lain, bukan? BPMPD. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Ini yang ke-7. Nah, di situ saya memegang kepala bidang TTG. Kalau orang bilang itu dulu kesannya tuh tai-tai gigi, padahal teknologi tepat guna. Oh, Nah, disitulah saya selama kurang lebih 3 tahun. Tapi ada beberapa yang saya yang saya create ya. Pertama adalah gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi. Award itu penghargaan? Bukan, itu semacam gelar meminta kabupaten kota untuk memamerkan hasil inovasinya. Oh, karyanya gitu ya? Inovasi. Teknologi tepat guna itu. Teknologi tepat gunanya. Di masing-masing kabupaten kota. Kabupaten kota. Oke. Pameran lah di kantor BPMPD yang pertama kali. Dan saya memang niat akan menghadirkan Pak Gubernur pada saat itu, karena Pak Gubernur nggak pernah nginjak kantor itu. Waktu itu Pak Gubernur masih Pak Awang Paruk, sudah Awang Paruk. Sudah Pak Awang Paruk. Pak Awang Paruk. Periode pertama. Periode pertama. Jadi saya menghadap, Pak, saya bilang, Bapak perlu hadir ini, karena satu-satunya gelar yang mengangkat kreasi masyarakat di tingkat bawah. Oke. Ya kan, di tingkat desa. Ini Bapak perlu tahu. Beliau setuju, aku hadir. Dan pada saat itu juga pendanaan nggak ada, tapi ya namanya bondo nekat atau modal nekat bisa aja. Jalan aja ya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Gelar teknologi tepat guna tingkat provinsi, dan itu bahkan dijadikan momen yang terbaik oleh provinsi untuk mengangkat ke pusat. Berikutnya kita ditunjuk pada tahun 2014 itu untuk menyelenggarakan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional yang akan dihadiri Presiden. Kalimantan Timur tuan rumah. Kalimantan Timur tuan rumah. Wow, tahun berapa itu, Be? Itu tahun 2014 kan. 2014. Coba dicek nanti lagi. Alhamdulillah yang memegang kepala proyeknya itu saya. Langsung. Waktu itu Pak Presiden masih Pak SBY atau sudah Pak Jokowi? SBY dengan Budiono. Oh, masih Pak SBY ya, periode keduanya Pak SBY. Dengan Budiono. Oke. Nah, karena tingkat presiden otomatis berat pelaksanaannya, sangat berat lah. Ini kalau saya jelaskan mungkin 2 hari 2 malam selesai. Iya. Karena luar biasa itu. Lika-likunya ya. Lika-liku dan dinamikanya, dan di situ saya betul-betul ditempa lah. Karena itu acara kenegaraan kan. Alhamdulillah, walaupun presiden nggak hadir, tapi wapres hadir. Tapi SOP-nya sama.
Ya, yang hadir pada SOP-nya, saat itu Pak Budiono. Pak Budiono. Sama SOP-nya, kencang juga. Oke. Tapi sudahlah, alhamdulillah sukses. Pusat juga bilang sukses karena gelar TTG nasional itu jarang-jarang presiden dan wapres hadir. Biasanya Menko aja. Ya, biasanya tingkat menteri lah ya. Menteri aja hadir. Alhamdulillah Kaltim bisa menghadirkan wapres. Alhamdulillah. Dan Pak Awang pada saat itu juga sangat senang sekali karena sukses. Pak Awang Faruk ya. Setelah itu saya dipindah lagi ke Balitbangda. Balitbangda. Berapa tuh? 8. Apa? Badan Penelitian dan ya kan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pengembangan daerah. Oke, ke-8. yang Sudah kemarin, 8 OPD. Yang kemarin Sani ditaruh di situ juga setelah jadi sekda dia. Nah, di Balitbangda itu memang kurun waktu nggak lebih 2,5 tahun, tapi banyak hal-hal yang saya kerjakan di situ. Termasuk pada saat itu kerjasama saya dengan Lapan, Batan, kerjasama saya dengan Ristek, dan hasil kerjasama itu saya diberangkatkan. Salah satunya saya dihadiahi oleh pusat, saya diberangkatkan ke Jepang untuk melihat pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada saat itu. Pada saat itu. Dan itu reward dari pemerintah Reward provinsi dari ya? pemerintah Pusat. Oh. Melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional. Oh, Batan. Jadi Dihadiahi ke Jepang, belajar. Jepang, daerah. Saya tunjuk Ramadan katanya saat itu, rapat itu. Mewakili Indonesia pada saat Mewakili itu? Indonesia. Wow, mewakili Jadi Indonesia. waktu wakil Indonesia itu hanya 2, pusat, yang daerah saya. Oh, cuman 2 orang? 2 orang. Ke Jepang. Tahun berapa itu, Be? Aduh, lupa itu tahun 2016 atau 17 16 ya. iya, oke. Ya, sekitar itulah. Alhamdulillah lah. 10 hari, kurang lebih 12 hari saya di Jepang. Mengenyam pendidikan itu. Dan saya mengunjungi beberapa PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang, yang ada kurang lebih sekitar 35 PLTN. Jepang ya? Jepang ya. Iya, Jepang memang nuklir. Jadi mereka itu surplus banget dengan listrik. Ya, karena bahannya dari nuklir dan aman ya. Dan SDM-nya juga mumpuni ya. Karena generasi yang aman, generasi kelima saat itu sudah PLTN. Nah, setelah itu pindah lagi saya ke Adbang, Biro Adbang. Administrasi Pembangunan. 9 sudah. 9 sudah ya. 9 ini. 9 OPD ya. Nah, dari situ pada saat itu kan kepala bironya meninggal, baru 1 bulan meninggal tuh Pak Didi itu. Oh ya. Nah, meninggal beliau. Saya era PLT kepala biro. PLT kepala biro. Selama kurang lebih setahun lah. Setahun saya PLT kepala biro. Ya anggaplah sih kepala biro. Karena sebulan aja beliau menjabat di situ. Nggak tahu mendadak saat itu habis, padahal masih muda beliau, masih. Mendadak beliau langsung meninggal. Nah, saya lah ditunjuk oleh Pak Awang Faruk pelaksana tugas kepala biro administrasi pembangunan. Nah, alhamdulillah banyak kerja saya di situ dalam rangka untuk monitoring seluruh kaitannya pelaksanaan proyek-proyek yang ada di OPD di Kaltim. Oh, se-Kalimantan Timur itu dimonitor itu. Kita monitor. Karena waktu itu saya selaku Kabak monitoring, tapi juga selaku PLT kepala biro. Sehingga pada saat itu kita intensifkan yang namanya monitoring itu. Kita nggak mau monitoring itu di lapangan terus ya. Pokoknya kita intensifkan lah saat itu. Nah, setelah itu ada tes untuk sekwan dan kepala biro ortal. Ya saya cobalah namanya, karena sebenarnya saya tuh nggak ambisi juga. Saya pikir ya cukup aja lah jadi PLT kepala biro. Tapi ya sudah, karena ada yang dukung, dorong ya udah ikutlah juga akhirnya. Alhamdulillah pada saat itu dari 3 yang masuk saya terpilih jadi sekwan. 2018. Baik jadi sekwan maupun terpilih jadi kepala biro ortal. Dua-duanya masuk. Suruh milih. Nah, ya pada saat itu rekomendasi DPR, karena DPR itu sebenarnya punya kewenangan. Betul, untuk menentukan 3 besar itu. Nah, jatuh ke tangan saya. Nah, karena kepala biro ini 2B eselonnya, kemudian sekwan itu 2A,
Ya, saya ngambil yang 2A. 2A lah. Biar tunjangannya. Setara kepala dinas lah ya. Ya, setara kepala dinas lah. Ya, Anda ambil. Nah, berarti berapa tuh? 10. 10. Nah, dalam perjalanannya biasa dan dinamika ya. Waktu itu yang diketuai Haji Alung, Haji Sarum ya. Ya, Haji Muhammad Sahrun. Muhammad Sarum, kemudian beralih ke anggota DPR yang baru. Habis itu muncullah ketua Haji Makmur. Iya, Pak Makmur HPK. Nah, saat dipimpin Haji Makmur, saya sempat menjabat pelaksana tugas PJ sementara, PJS, pejabat sementara Bupati Berau. Bupati Berau, iya betul. Alhamdulillah, berarti ke berapa tuh? 11. 11. Jadi yang biasa saya mimpin OPD, ini memimpin kepala daerah, Mimpin kabupaten. Ya, aku pikir itu pengalaman. Itu di zaman Covid, Be. Zaman Covid. Zaman Covid itu kan. Covid. Iya, iya, saya ingat sekali itu zaman Covid. Babe waktu Alhamdulillah saya 3 bulan bisa menyelesaikan dengan baik, mulus lah ya. beberapa persoalan di Berau gitu ya. Persoalan-persoalan di Berau bisa kita selesaikan, termasuk keterlambatan progres kegiatan aktivitas pembangunan, bisa Termasuk di dalamnya penanganan Covid juga pada saat itu ya. termasuk penanganan COVID-nya pada saat itu juga berat ya, Iya, penanganan iya. COVID itu. Nah, di situ saya belajar juga sebenarnya selaku kepala daerah, dan bisa selesai laporannya juga saya sampaikan ke Pak Gubernur maupun ke pusat. Ya, alhamdulillah saya ditanggepin, nantinya cukup bagus. Oke. Kembali lagi saya ke Sekwan. Sekwan. Hingga sampai pergantian transisional antara Pak Makmur ke Bang Hasan. Ya, ke ketua yang sekarang. Ketua yang sekarang. Ya, terjadilah itu biasa Dinamika lah ya. Dinamika politik lah, Oke. saya pikir hal biasa. Lumrah di dunia politik. aja. Oke. Kalau menurut saya sih, kita nggak usah baper dengan politik Oke. gitu. Namanya ikut orang kan, partai politik kan pasti ada ibaratnya Pimpinannya lagi ya. lagi di atas. Jadi kita ya paling tidak ya harus istilah bilang orang tuh ya ikhlas-ikhlas dan nerima-nerima aja, namanya politik ya. Dan Pinal memutuskan Pinal untuk pensiun dini. Memutuskan untuk pensiun, untuk maju ke dunia politik Setelah melewati 11 OPD dan ke-12-nya balik ke sekretariat sebagai pucuk pimpinan. 33 tahun menjabat ASN, 12 OPD itu nggak mudah, Be. Nggak mudah ya. Dan diuntungkan karena banyak pengalaman, dan itu kan tadi lintas sektoral. Lintas sektoral artinya pengalaman, dan berangkat dari menolak memperpanjang gaji 500.000, memilih 64.000, dan finish sebagai sekretaris DPRD memilih Provinsi juga. Kalimantan. Memilih juga. Artinya kalau saya lanjut kan masih ada tunjangan. Iya. Iya kan? Iya, iya. Kalau ini saya kan melepaskan tunjangan Betul. nih. Betul. Melepaskan kenyamanan. Oh, kalau pensiun dini begitu ya. Pensiun Ya. kalau otomatis kan melepas. Tapi itulah pilihan. Pilihan. Untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Hal yang lain. Iya, itu tadi ulasan yang Maksud saya kita harus gentle. iya, Harus gentle memilih itu. Jangan ini juga mau, itu juga mau. akhirnya nggak dapat Akhirnya semua. nggak dapat semua. Iya. Atau ini ikut, sini ikut. Akhirnya nyalahi aturan. Iya. Lebih baik kita gentleman. Udah, lepas saja. Pilih. Nggak masalah, ya kan? Siap. Nah, itu jiwa saya begitu. Nah. Termasuk waktu di awal tadi, saya milih. Ini ada 500, ini ada 64.000. Ya udah, saya harus gentle. Pilih ini. Walaupun molor 8 bulan. Walaupun molor 8 bulan cukup itu. Sampai dipanggil terakhir. Nah, Iya. itulah. Artinya 8 bulan sudah dapat 4 juta lah ya dari. Nah, artinya dulu kan istilahnya ada yang namanya gaji itu dirapel. Iya. Jadi walaupun 8 bulan itu tetap dihitung. Digaji walaupun Gaji. belum masuk. Alhamdulillah bisa kawin, nikah gitu, biaya nikah. Iya. Ya itu tadi perjalanan karir seorang Babe Ramadan ya, 12 OPD kurang lebih, 11 lah ya. Sempat juga menjabat sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten walaupun sementara 3 bulan menangani Covid, menyelesaikan beberapa progres pembangunan di Berau. Pilkada. Iya, termasuk Pilkada Berau waktu itu, menghantarkan beliau juga salah satu tokoh yang menghantarkan suksesnya pemilu di Berau pada saat itu. Dan kemudian kembali mengabdikan diri sebagai sekretaris DPR. Nah, kemudian beliau Babe memilih untuk terjun ke dunia politik. Kita bahas strategi apa yang sedang dia siapkan untuk langkah-langkah maju di kontestasi pemilu legislatif 2024 setelah iklan yang berikut ini.
Political Media. Dan ini segmen terakhir karena Babe memilih setelah panjang alur cerita dari proses sampai pensiun dini dan memutuskan terjun ke partai politik. Mungkin sedikit pesan untuk atau ajakan atau apa gitu untuk masyarakat Samarinda, karena Babe maju ke Provinsi Kalimantan Timur di daerah pemilihan Kota Samarinda begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana Babe akan berbuat untuk Samarinda ke depannya dan Kalimantan Timur begitu. Apalagi kita akan ada IKN begitu. Ya, pertama saya minta doa restu. Doa restu. Amin. Masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, di mana saya ini orang Samarinda. Orang Samarinda. Orang Samarinda asli. Ya, saya tidak mau banyak ngomong atau banyak bepandir lah. Tapi yang penting mudah-mudahan keluarga, kemudian masyarakat Samarinda pada khususnya artinya mendukung saya, memberikan sokongan kepada saya untuk maju dalam kontestasi di 2024. Saya berjanji ingin mengabdikan sepenuhnya pengetahuan, ya, kemudian pengalaman yang saya peroleh, kemudian dedikasi saya selaku artinya putra daerah, ya, artinya orang daerah yang mau berjuang untuk masyarakat Kalimantan Timur. Saya pikir itu aja. Saya nggak banyak punya strategi lah. Saya hanya ingin keikhlasan dan mudah-mudahan artinya doa maupun dukungan seluruh kerabat, andai tolan, masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, masyarakat Samarinda mendukung saya dengan penuh keikhlasan. Itu aja. Siap. Itu aja. Ya, itu tadi obrolan dengan mantan penjual susu murni yang sekarang bersiap menuju Karangpaci, DPRD Provinsi Amin, Kalimantan Timur. ya, Kita doakan bersama supaya Babe Ramadan tetap sehat selalu. Amin. Semoga apa yang menjadi pilihan hari ini sudah dimantapkan dan semoga apa yang diinginkan bisa diraih, dicapai, dan tentunya ingin berbuat buat Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Babe, terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang udah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Underwell Talk about ideas.